Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrek Permata Samaradiva dengan NIM 231051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kita. Jadi, Kelapah adalah singkatan dari kelola sampah. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi populasi sampah di tempat yang tidak semestinya. Dengan demikian, pengguna dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melaporkan sampah, sehingga dapat diambil tindakan lebih lanjut. Use case diagram. Jadi, untuk penjelasan use case diagramnya itu, yang pertama ada aktor, yang dimana aktor itu ada user. User ini termasuk masyarakat yang menggunakan aplikasi untuk melaporkan sampah. Selanjutnya ada admin. Adminnya ini termasuk pengelola aplikasi yang memvalidasi laporan, mengelola pengguna, artikel, dan kategori sampah. Selanjutnya ada use case, yang dimana fitur ini digunakan untuk user, yang dimana untuk meregistrasi, login, mengubah kata sandi, mereset kata sandi, dan melaporkan sampah. Selanjutnya untuk fitur admin, yang dimana fitur ini digunakan untuk mengelola pengguna, artikel, kategori sampah, dan memvalidasi laporan sampah. Hubungannya ini, panah antara aktor dan use case menunjukkan siapa yang dapat mengakses fitur tersebut. Selanjutnya kelas diagram. Kelas ini termasuk ada user dan admin. Usernya ini bertugas untuk merepresentasi pengguna aplikasi dengan atribut seperti ID, NIM, email, dan metode seperti register dan login. Untuk admin itu turunan dari user, memiliki fungsi tambahan seperti manage user, manage articles. Selanjutnya ada report. Report ini untuk menyimpan informasi laporan sampah seperti title, foto, dan location. Artikel. Artikel ini berisi artikel edukasi yang dikelola oleh admin. Yang terakhir ada kategori. Kategori sampah yang mempermudah pelaporan. Hubungannya itu ada inheritance dan association, yang dimana inheritance ini admin adalah subclass dari user, dan yang association, admin dan user memiliki hubungan dengan entitas lain seperti report, artikel, dan kategori. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan alur proses utama dalam aplikasi, yaitu pelaporan sampah secara kronologis, di mana di sequence diagram ini ada aktor. Di dalam aktor terdapat user yang untuk menginisiasi proses pelaporan. Selanjutnya ada admin untuk menindaklanjuti laporan. Yang terakhir ada sistem berfungsi sebagai perantara untuk memproses laporan. Selanjutnya ada proses. Prosesnya ini yang pertama, user mengirimkan laporan sampah melalui aplikasi. Sistem menerima laporan dan meneruskannya kepada admin. Admin memvalidasi laporan dan mengembalikan hasil ke sistem. Dan yang terakhir, sistem memberitahu user tentang hasil validasi. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini menjelaskan alur kerja utama aplikasi, khususnya untuk proses pelaporan sampah dalam bentuk diagram alir. Jadi di activity diagram ini ada user melakukan login dan mengirimkan laporan sampah. Untuk prosesnya, sistem memproses laporan dan menyerahkannya kepada admin. Jadi, admin memvalidasi laporan. Jika valid, laporan akan diterima. Jika tidak, laporan akan ditolak. Tugas akhirnya, user diberitahu tentang hasil validasi laporan. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Ikhlas Sujihat dengan NIM 231059. Di sini saya akan melanjutkan dari penggunaan aplikasi serta penjelasan dari kode aplikasi. Mungkin langkah pertama di sini saya akan membuat support admin dari aplikasi ini, di mana saya membuat komen, yaitu komen
ini untuk membuat super admin pada aplikasi ini. Yang responsive ini digunakan sebagai pembukaan absensi admin kolom ID dan password. Oke, langsung saja kita bisa login di sini. absensi. Relasi detail absensi ini mendefinisikan relasi asli yang menunjukkan bahwa satu intens absensi kita login. lebih banyak detail absensi. Terus yang return-list ini digunakan sebagai penghubung tabel absensi dengan tabel detail absensi. Baik, di sini saya akan Terus jadi di sini untuk bagian untuk admin di sini ada beberapa fitur, yaitu user management, artikel management, kategori manajemen, dan report manajemen, dan file manager. Jadi admin ini, super admin ini memiliki akses keseluruhan dari aplikasi ini, dimana bisa memanajemen user, membuat user, menghapus user, begitu juga dengan artikel, kategori, dan report manajemennya. Baik, saya mencoba satu di sini untuk membuat user. Di sini saya beri nama hamzan@gmail.com. Oke, rootnya sebagai user biasa. Sumbawa. Oke, di sini berhasil. Terus saya sini mencoba melihat detail usernya. Saya edit Hamzan Wahyudi. Oke, update berhasil. Lalu saya juga bisa menghapus di sini. Oke, jadi itu sedikit penggunaan dari role user. Setelah ini saya akan mencontohkan penggunaan dari user. Jadi user tidak akan bisa melaporkan sampah sebelum dia memiliki akun. Jadi untuk melapor sampah itu harus register terlebih dahulu. Kita register di sini Hamzan, emailnya hamzan@gmail.com. Temukan bahwa setiap baris di tabel detail absensi terkait dengan satu baris di tabel siswa melalui kolom. Oke, di sini Hamzan, kita sudah memiliki akun di sini. Kita bisa saja langsung melaporkan di sini. Sampah di pinggir jalan, lokasi kejadian di jalan menuju kampus. Kotanya mungkin sembarang aja mungkin. Sampah ini sangat segera tindak-lanjuti. Kita bisa submit saja langsung. Oke, laporan telah dikirim. Kita melihat di sini sebagai coba kita login sebagai adminnya untuk melihat laporan sampah tersebut. Oke, di sini sudah muncul di sini ada report Hamzan nih. Hamzan, kita bisa lihat secara detailnya di report manajemen di sini. Oke, bila di sini kita bisa lihat jika sudah ditindaklanjuti bisa menekan ini. Jadi jika laporan tidak valid kita bisa hapus, tetapi jika valid dan sudah ditindaklanjuti kita bisa menekan ini untuk berarti laporannya sudah berhasil ditindaklanjuti. Mungkin itu mungkin dari segi penggunaan aplikasinya, yang gambarannya sedikit. Untuk source code-nya sendiri
Di sini saya akan menjelaskan mungkin dari source code pelaporannya. Kita harus memastikan ini sesuai dengan nama tabel. Jadi untuk bagian pelaporannya sendiri itu ada di bagian ini report ini. Ini untuk bagian front end-nya. Lalu untuk back end-nya sendiri ada di bagian HTTP controller. Untuk bagian logiknya sendiri di sini ini bagian logik, bagian mengirim request ya di sini. Jadi untuk logiknya sendiri saya membuat folder baru yaitu namanya business layer. Di sini bagian logik untuk mengelola laporan CRUD laporan. Di sini untuk store kelas function store di sini digunakan sendiri untuk memasukkan data ke database. Delete ini digunakan untuk mendelete data di database. Jadi kelas report sendiri ini diperuntukkan untuk mengelola CRUD dari report manajemen tadi. Jadi itu untuk bagian logiknya dan bagian requestnya. Lalu di bagian modelnya sendiri atau di database-nya sendiri di bagian report, di sini ada banyak sekali kelas, ada kelas report dan dengan beberapa function di dalamnya. Jadi function user ini diperuntukkan untuk relasi dari report ini. Mungkin itu saja mungkin penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.